Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memulihkan cadangan dan cara mentransfer data di Honor 400 Lite. Baik, seperti yang Anda lihat, kita sedang melakukan proses pengaturan di sini. Saya perlu milih wilayah saya di sini. Pilih bahwa Anda telah membaca dan menyetujui persyaratan di atas. Lalu klik lanjutkan, lanjutkan lagi. Sekarang kita perlu terhubung ke jaringan. Jadi itu yang akan saya lakukan sekarang. Beri aku waktu sebentar. Saya perlu mengetikkan kata sandi saya. Baiklah, lalu klik sambungkan. Lalu klik lanjutkan. Baiklah. Sedang memeriksa pembaruan seperti Anda lihat. Baiklah, menyiapkan telepon Anda. Ini memakan waktu beberapa menit. Mari kita tunggu. Sekarang kita punya pilihan untuk menyalin aplikasi dan data. Kita ingin mengeklik berikutnya. Kita ingin mengeklik berikutnya. Jika Anda tidak memiliki kabel yang cocok, karena sekarang ponsel meminta kita untuk menghubungkan kedua perangkat satu sama lain. Jika Anda tidak memiliki kabel yang cocok, kita bisa klik pada tidak ada kabel. Klik pada salin tanpa kabel, dan sekarang kita akan melakukannya secara nirkabel. Jadi sekarang klik berikutnya. Oke, sekarang kita perlu membuka aplikasi Google di perangkat kedua kita. Lalu klik berikutnya. Anda bisa mengatakan, "Oke Google, siapkan perangkat saya," atau ketik "siapkan perangkat saya." Saya akan langsung mengetiknya. Siapkan perangkat saya. Oke, lalu klik berikutnya. Sekarang sedang mencari perangkatnya, seperti yang Anda lihat. Sekarang kita harus memastikan bahwa bentuk-bentuk itu sama di kedua perangkat. Lalu klik berikutnya, klik salin. Dan sekarang proses penyalinan telah dimulai. Jadi pertama akun kita sedang disalin. Sekarang kita perlu memverifikasi bahwa ini benar-benar kita. Jadi kita perlu mengetikkan kata sandi kita. Beri saya waktu sebentar. Baik, lalu klik berikutnya. Oke, sekarang kita harus terus menunggu dengan sabar. Oke, sedang bersiap untuk menyalin data yang diperlukan. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit. Oke, dan sekarang kita punya pilihan untuk memilih apa yang ingin kita salin. Kita bisa menyalin aplikasi, pengaturan perangkat, dan riwayat panggilan. Misalnya, untuk aplikasi Anda tidak perlu menyalin semuanya. Jika Anda mengklik aplikasi, Anda bisa memilih aplikasi tertentu, tapi entah kenapa terjadi kesalahan dan saya kehilangan koneksi. Jadi sekarang mari kita tunggu. Oke, sekarang seharusnya sudah bisa. Jadi, seperti yang saya katakan, untuk aplikasi, Anda tidak perlu menyalin semuanya. Anda bisa langsung memilih aplikasi tertentu saja. Namun, dalam kasus saya tidak menginginkan aplikasi. Atau tidak. Sebenarnya saya menginginkan beberapa aplikasi tertentu, tetapi mungkin tidak semuanya yang tersedia saat ini. Jadi, katakanlah, apakah Anda hanya menginginkan aplikasi itu saja? Oke, silakan klik tombol oke. Seperti yang Anda lihat, ini akan memakan waktu sekitar 4 menit, lalu klik salin dan sekarang prosesnya akan dimulai. Oke, sekarang mendapatkan info akun. Sekarang kita memiliki layanan Google di sini. Klik terima, Anda bisa mengaktifkan cadangan langsung di sini. Sekarang klik berikutnya di sini. Pilih browser Anda.
dan juga mesin pencari. Dalam kasus saya akan menggunakan Google Chrome dan Google Now. Klik lanjutkan. Anda bisa mengaktifkan Gemini di sini, tapi itu tidak wajib. Baik, aplikasi ini masih dalam proses penyalinan. Seperti yang Anda lihat, ini akan memakan waktu sekitar 1 menit. Kita hampir melewati 60% dari keseluruhan proses. Jadi mari kita tunggu sampai benar-benar selesai. Baiklah, 95, 97. Baiklah, sekarang kita dapat melihat bahwa penyalinan telah selesai. Kita dapat melihatnya di kedua ponsel. Sekarang klik saja selesai. Dan di sini kita dapat mengklik tutup. Kita tidak akan membutuhkan telepon itu lagi. Dan sekarang mari kita tunggu sampai proses lainnya selesai. Ini akan memakan waktu sedikit, jadi kita perlu bersabar. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di bagian data dan privasi. Klik lanjutkan. Kamu bisa mengaktifkan agar notifikasi dikirimkan kepadamu. Di sini kamu bisa masuk ke ID pemilikmu, tapi saya akan mengaturnya nanti di pengaturan. Saya juga akan mengatur sidik jari nanti. Di sini klik aktifkan atau tidak. Terima kasih. Itu terserah kamu. Saya akan langsung klik gabung ke semuanya. Di sini pilih navigasi sistem. Dalam kasus saya akan memilih gestur. Klik selesai. Dan sekarang ponsel kita sudah siap digunakan. Beberapa aplikasi akan diinstal di latar belakang. Baiklah, itu tadi metode pertama. Sekarang kita kembali ke proses pengaturan. Dan saya akan menunjukkan metode kedua, yaitu melalui Google. Oke, sekarang klik berikutnya. Dan sekarang kita perlu klik bahwa kita tidak bisa menggunakan perangkat lain. Di sini, klik OK. Selain itu, jika Anda tidak tahu cara membuat cadangan di Google One atau cadangan lainnya, lihat caranya di saluran kami. Ada video dan saya menunjukkan kepada Anda semua cara yang mungkin untuk melakukan pencadangan pada telepon ini. Jadi jika Anda mau, Anda bisa mencarinya sekarang juga di ini, di bar ini, di sini. Kita perlu mengetikkan akun Google kita, email yang kita gunakan untuk membuat cadangan. Jadi itulah yang akan kita lakukan sekarang. Baik, lalu klik berikutnya. Sekarang, masukkan kata sandi Anda. Oke, lalu klik berikutnya. Klik berikutnya lagi. Klik saya setuju. Oke, dan sekarang kita punya opsi untuk memulihkan data dari perangkat lain. Jadi inilah yang kita cari. Dan sekarang kita perlu memilih cadangan yang kita inginkan. Dalam kasus saya akan klik yang itu. Baiklah. Dan di sini kita perlu memilih apa yang akan dipulihkan. Kita dapat memulihkan aplikasi, kontak, dan pengaturan perangkat. Cukup klik pulihkan. Oke, sedang memuat. Dan sekarang, seperti pada metode sebelumnya, saya akan klik terima, saya akan nyalakan pencadangan, saya akan mempercepat lajunya saja, karena saya sudah menjelaskannya pada metode sebelumnya. Di sini, klik Google Chrome. Di sini Google, dalam kasus saya, tentu saja itu preferensi saya. Tetapi, jika Anda mau, tentu saja Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Oke, sedang dalam proses pemulihan, jadi mari kita tunggu lagi.
menyiapkan telepon Anda. Di sini klik lanjutkan, klik izinkan. Dalam kasus saya akan lewati saja semuanya sekarang. Saya akan mengaturnya nanti di pengaturan. Saya akan ngeklik lewati di sini. Saya juga akan menjalankannya dengan cepat dan mengeklik selesai. Dan ponsel kita sudah siap digunakan. Seperti yang bisa Anda lihat sekarang dengan jelas di latar belakang, semua aplikasi yang diperlukan akan segera diinstal. Anda bisa melihat prosesnya di sini, dan pastikan Anda selalu terhubung ke jaringan Wi-Fi yang stabil. Baiklah, itu tadi metode kedua yang telah kita bahas secara mendalam. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda metode ketiga yang sangat penting, yaitu dengan memulihkan data Anda dari penyimpanan eksternal yang telah Anda siapkan sebelumnya. Untuk melakukannya dengan benar, buka pengaturan utama pada perangkat Anda, gulir perlahan ke bawah hingga menemukan opsi, klik sistem dan pembaruan, lalu pilih cadangkan dan pulihkan. Selanjutnya, klik pada cadangan data yang terletak di bagian atas layar, klik setuju untuk melanjutkan, klik OK untuk mengkonfirmasi, dan terakhir klik penyimpanan eksternal. Sekarang kita perlu mencolokkan kartu memori atau perangkat penyimpanan USB eksternal. Dalam kasus saya akan menggunakan penyimpanan USB. Baiklah, saya mengerti. Maaf, di sini cukup hubungkan ke perangkat Anda. Oke, sekarang seharusnya sudah muncul di layar monitor Anda. Oke, penyimpanan USB itu mungkin, dan di sini kita punya opsi untuk memulihkan dari cadangan. Klik saja itu. Sekarang, telepon sedang mempersiapkan data yang diperlukan sekarang. Oke, dan sekarang Anda dapat memilih di sini apa yang ingin Anda pulihkan. Saya akan membiarkannya seperti sekarang. Lalu klik pulihkan. Sekarang kita perlu memasukkan kata sandi yang telah kita buat sebelumnya. Di bawah ini kami juga punya petunjuknya. Dalam kasus saya, petunjuknya adalah kata sandi saya. Jadi, saya akan menulis ulang. Lalu klik OK. Proses telah dimulai. Seperti yang Anda lihat, ini hanya akan memakan waktu beberapa detik karena tidak banyak data di dalamnya, hanya musik, satu foto, dan pengaturan perangkat. Kemudian, klik selesai. Dan itu saja untuk proses pemulihan dari penyimpanan eksternal. Kita juga bisa memulihkan menggunakan Honorsuite dari PC kita. Beri saya sebentar dan saya akan tunjukkan caranya. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan Honorsuite untuk memulihkan cadangan Anda. Jika Anda telah berhasil membuatnya di aplikasi ini, maka baiklah. Jadi Anda perlu menghubungkan perangkat ponsel Anda ke komputer pribadi, PC Anda. Pastikan juga bahwa saat Anda mengklik transfer file melalui USB, Anda telah mengaktifkan transfer file atau Android Auto, dan bahwa Anda telah mengaktifkan pengaturan pengembang. Cukup ketuk nomor build beberapa kali di bagian tentang ponsel di pengaturan, lalu klik sistem dan pembaruan. Klik opsi pengembang. Gulir sedikit ke bawah pada layar perangkat Anda, dan kemudian aktifkan opsi USB debugging di sini, yang sangat penting untuk konektivitas. Baiklah, sekarang di dalam aplikasi yang sedang kita gunakan, silakan klik tombol yang relevan, USB. Oh, tampaknya perangkat tersebut masih belum dapat dikenali oleh sistem. Jadi mari kita coba proses ini sekali lagi untuk memastikan semuanya berfungsi dengan benar. Oh, saya tidak tahu kenapa. Instalasi gagal. Klik OK. Klik USB lagi. Oke, setelan kehormatan akan diunduh ke ponsel kita. Klik OK. Oke, aplikasi yang tidak aman diblokir. Jangan khawatir. Klik detail selengkapnya, dan kemudian klik install saja sekarang. Oke, di sini silakan klik setuju sekarang juga. Lalu ketikkan kode ini di kolom yang telah disediakan ini. Oke, lalu klik hubungkan. Baiklah. Dan untuk memulihkan cadangan Anda, klik tombol pulihkan yang ada di sini. Sekarang klik pulihkan. Lalu masukkan kata sandi yang telah Anda buat sebelumnya.
Di sana Anda perlu mengklik tombol OK yang tersedia. Dan seperti yang dapat Anda saksikan sekarang, proses yang telah Anda mulai tersebut sedang berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pada titik ini kita perlu bersabar dan menunggu hingga proses ini benar-benar mencapai penyelesaian penuh, yaitu 100%. Baiklah, sekarang seperti yang Anda lihat, prosesnya sudah selesai sepenuhnya. Klik tombol siap, dan itu saja yang perlu Anda lakukan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.